Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan melanjutkan membahas tentang kisah-kisah yang ada di dalam Alkitab. Sekali lagi, ketika kita mempelajari kisah-kisah dalam Alkitab, maka kita perlu menarik manfaatnya bagi pertumbuhan rohani kita, agar kita semakin mengenal Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, dan kita mempraktekkan kebenarannya. Pada kisah kali ini saya akan menjelaskan kisah Henokh yang tertulis di dalam Kejadian pasal 5 ayat 21, 22, 23, dan 24. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusalah dan ia memperanakan anak-anak laki-laki dan perempuan, jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak lagi ada, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Ini adalah kisah yang sangat unik, yang sangat khusus di dalam konteks kejatuhan manusia. Kalau kita melihat dan membaca Kejadian pasal 5, kita mengetahui bahwa kisah Henokh ini adalah keturunan dari Adam, yang mungkin dapat diketahui bahwa ini adalah keturunan yang ketujuh dari Adam, generasi ketujuh dari Adam. Dan kita lihat bagaimana Henokh bergaul karib dengan Tuhan. Henokh bergaul karib dengan Tuhan. Apa artinya bergaul karib dengan Tuhan? Ini yang perlu kita renungkan, kita pikirkan. Ini juga menjadi satu kisah yang sangat tidak mudah dipahami, karena di dalam kisah ini ada satu peristiwa yang penting di mana Henokh diangkat oleh Allah. Jadi seperti tidak mengalami kematian fisik yang lazim pada zaman itu. Kita lihat di dalam pasal 5 ayat 5, Adam itu mati pada umur 930 tahun. Set juga mengalami kematian pada umur 912 tahun. Demikian juga Enos dan Kenan dan Mahalalel dan juga Yared dalam kondisi mati. Artinya tubuhnya, badan jasmaninya kembali kepada debu tanah dan rohnya kembali kepada Tuhan. Tetapi Henokh ini unik, khusus, yaitu diangkat oleh Tuhan. Bagaimana kondisinya? Apakah tubuh jasmaninya diubah sesaat, atau bagaimana kondisinya saat ini? Tentu ini adalah misteri yang tidak perlu dibahas dan tidak penting juga dibahas. Yang pasti Henokh diangkat oleh Tuhan. Peristiwa yang misteri, yang ajaib, yang ada dalam sejarah manusia untuk pertama kali. Yang perlu dijelaskan, yang perlu didorong, yang perlu untuk kita renungkan adalah bergaul karib. Bagaimana pengertian ini muncul di dalam Alkitab? Pengertian bergaul dengan Allah, memiliki hubungan personal dengan Allah di tengah-tengah kehidupan manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Ini yang perlu kita tarik jadi pelajaran rohani bagi kita. Di tengah konteks sekarang, kita tahu begitu banyak orang yang kita lihat sehari-hari, informasi yang kita terima, berita-berita yang dapat kita dengar, yang dapat kita baca, yang dapat kita saksikan sendiri, orang-orang yang melakukan kejahatan, tindakan yang buruk yang tidak berkenan di hati Tuhan. Tetapi bagaimana kita di tengah-tengah situasi seperti itu, kita tetap bergaul karib dengan Tuhan. Ini adalah suatu perjuangan iman yang tidak mudah, di mana di dalam kisah Henokh itu bergaul karib
bergaul dengan Tuhan, hidup bersama Tuhan, hidup di dalam Tuhan itu selama 300 tahun. Tentunya belum pernah lagi kita dengar ada manusia yang hidup sampai sekarang usianya sampai 300 tahun. Artinya kalau kita ingin lihat 65 tahun umur Henokh, baru kemudian Henokh memperanakan Metusala, lalu kemudian Henokh diangkat pada umur 365 tahun, berarti kita tahu kira-kira itu adalah 1/5 daripada umurnya, atau 4/5 daripada umurnya itu bergaul dengan Tuhan. Apakah sejak Henokh mempunyai anak bernama Metusala, baru kemudian Henokh bergaul karib dengan Tuhan? Alkitab tidak mencatat hal tersebut. Tetapi Alkitab mencatat 300 tahun setelah Metusala dilahirkan. Artinya Henokh memiliki pengertian, pengenalan akan Tuhan yang utuh. 300 tahun bukan waktu yang singkat, bukan waktu yang mudah dilalui. Karena satu hari itu 24 jam, satu tahun itu 12 bulan, dan ada 300 tahun yang harus dilalui tiap hari, dan tiap harinya, tiap tahunnya Henokh bergaul karib dengan Tuhan. Henokh memuji Tuhan, Henokh beribadah kepada Tuhan. Kalau kita kembali kepada tugas tanggung jawab manusia di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat 28 dan pasal yang kedua ayat 15, maka kita mengetahui bahwa tugas tanggung jawab setiap manusia adalah menaklukkan bumi, mengelola bumi, beranak cucu, dan mendidik anak cucunya untuk mengelola bumi dengan baik. Dan itu bagian dari ibadah persembahan kepada Allah. Nah, bagaimana dengan Henokh? Saya meyakini bahwa Henokh mengerjakan tugas tanggung jawabnya itu dengan sungguh-sungguh sebagai penata layan. Bagaimana dia menaklukkan bumi, tempat di mana dia ada, di bumi di mana dia tinggal, dan melakukan pengelolaan dengan sebaik-baiknya. Lalu kemudian tentunya dia mendidik anak-anaknya supaya anak-anaknya dapat mengelola bumi dengan baik dan beribadah kepada Tuhan. Bergaul dengan Tuhan berarti satu visi, satu misi dengan Tuhan. Tuhan mengendaki setiap manusia itu betul-betul mengerjakan tugas tanggung jawabnya, betul-betul melakukannya dengan profesional, dengan kreatif, dengan gairah, bahwa semua yang dikerjakannya untuk kemuliaan Tuhan. Dan Henokh selama 300 tahun melakukannya dengan setia. Kesetiaan Tuhan Allah yang menopang memelihara Henokh, dan respon Henokh yang setia mengerjakan tugas pelayanan tersebut, sehingga Henokh betul-betul menunjukkan kesetiaannya, memuliakan Tuhan, mengerjakan tugas tanggung jawabnya, menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Henokh mendidik anaknya Metusala. Henokh mendidik juga mungkin saja keturunannya yang bernama Lamek, dan juga nanti anak-anaknya ada yang bernama Nuh. Dan kalau kita lihat telusur di seterusnya, maka kita mengerti bahwa anak-anak dari orang-orang yang bergaul karib dengan Tuhan adalah anak-anak yang dididik, dilatih, dibentuk, diperlengkapi oleh keluarga, oleh orang tua yang takut akan Tuhan. Bagaimana kita mendidik anak-anak kita selama kita hidup di atas muka bumi ini? Dengan setia, dengan tekun, mendidik untuk mengerjakan tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan untuk kita kerjakan. Nah, itu merupakan satu bagian dari kehidupan bergaul. Jadi Henokh stabil memuliakan Tuhan. Henokh stabil melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Tidak mundur atau tidak merasa lebih baik dari orang lain.
Tetapi Henokh setia pada pekerjaan yang Tuhan percayakan kepadanya. Terlepas apakah situasi dan kondisi pada saat itu, ada orang-orang yang tidak menyukainya, ada orang-orang keturunan Adam yang lain yang tidak menyenanginya, atau kondisi alam yang tidak mudah untuk dikelola. Tapi Henokh jelas sekali Alkitab mencatat bahwa dia melakukannya dengan karib, dengan bergaul dengan Tuhan. Kalau kita membaca di dalam surat Ibrani pasal yang ke-11, kita menemukan apa yang dituliskan tentang Henokh. Di sini dikatakan demikian firman Tuhan di dalam surat Ibrani pasal 11 di ayat 5 sampai dengan ayat 6. Karena iman, Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Di sini misteri yang saya katakan tadi dijawab bahwa Henokh tidak mengalami kematian, maksudnya mengalami kematian fisik, tapi diubah tubuhnya, diperbaiki, ditransformasi, dan itu disebabkan karena dia diberikan iman. Iman dianugerahkan Tuhan kepadanya, itu yang menolong dia, mendorong dia, mengarahkan dia untuk berkenan kepada Tuhan. Istilah berkenan itu perlu dan penting kita pahami, bahwa berkenan berarti Tuhan menerima apa yang dikerjakan Henokh. Terlepas orang lain di sekitarnya tidak menerima, terlepas penilaian orang-orang di sekitar Henokh tidak menerima, atau orang-orang keturunan Adam yang lain tidak menerima, tetapi Tuhan berkenan. Sama seperti Habel memberikan persembahan yang sulung dari hasil ternaknya, dan Tuhan berkenan. Bagaimana kita? Apakah setiap pekerjaan yang kita lakukan, pelayanan yang kita kerjakan, dan tugas tanggung jawab yang kita sudah terima dari Tuhan itu betul-betul kita kerjakan di mana Tuhan berkenan? Berarti kalau Tuhan berkenan, di sana ada kesucian, ada keadilan, ada kebenaran. Kalau kita benar-benar sudah mengerjakan semua pelayanan kita, pekerjaan kita dengan adil, dengan suci, dengan benar, maka Tuhan berkenan. Dan tentu dengan hati yang penuh cinta kasih kepada Tuhan. Ini tidak mudah untuk dipahami kalau kita hanya sekedar tahu dan ngerti. Tapi bagaimana kita melakukannya? Dan dengan gairah kasih dari Tuhan itu kita mengerjakannya. Maka berkenan berarti kita hormat kepada Tuhan. Kita takut akan Tuhan. Kita menghargai Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Demikian dengan Henokh. Iman yang ditaruh Tuhan di dalam hatinya, iman itu tidak mati. Iman itu berbuah. Iman itu memberikan dampak kepada dirinya, dan itu dilakukannya setia sampai akhir. Ini yang penting. Bagaimana saudara yang kekasih dalam Kristus? Mari kita berjuang untuk setia sampai akhir, sampai Tuhan menjemput kita. Kiranya Tuhan berkenan untuk setiap apa yang kita kerjakan di rumah, di dalam masyarakat, di dalam setiap aktivitas kita, di dalam pekerjaan kita. Apapun itu, asalkan benar, asalkan adil, asalkan suci, dan Tuhan dimuliakan, kita semakin di belakang, Tuhan ditinggikan, Tuhan berkenan kepada kita. Kiranya kita menikmati apa yang akan dialami kita seperti Henokh, bersama-sama dengan Bapa di surga, di dalam Kristus, dengan kasih yang memenuhi hatinya oleh Roh Kudus. Tentulah kita harus bersandar kepada Tuhan.
Mari saudara yang kekasih dalam Tuhan, dengan kisah Enok yang singkat itu, kita mencoba untuk mengintrospeksi diri, mengevaluasi diri, memberikan kepada kita di hadapan Tuhan hati kita untuk dievaluasi. Apakah saya sudah berkenan di hati Tuhan? Apakah saya sudah mengerjakan segala sesuatu itu sungguh-sungguh berkenan di hati Tuhan? Atau hanya sekedar supaya saya dianggap baik oleh orang lain? Atau saya mementingkan diri sendiri? Kiranya saudara mendapatkan berkat dari apa yang saya jelaskan. Apabila saudara mendapatkan pengajaran, pengertian, dan pengalaman dari saya, dapat dibagikan kepada orang-orang lain dan menjadi berkat juga bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin.